MG listeners, setelah tahun lalu The Papandayan Jazz Fest diselenggarakan secara online mengikuti peraturan pemerintah setempat dalam pelaksanaan event tahun ini. Memasuki endemi, The Papandayan Jazz Fest atau TPJF kembali diselenggarakan secara offline dan live mulai 28 hingga 29 Oktober 2022. TPJF merupakan festival musik jazz yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Oktober sejak tahun 2015 di Hotel The Papandayan Bandung oleh The Papandayan dan Media Group. Untuk informasi selengkapnya terkait The Papandayan Jazz Fest ini kita tanyakan langsung dengan General Manager The Papandayan sekaligus The Papandayan Jazz Management, Bobby Renaldi, juga salah satu pengisi acara The Papandayan Jazz Festival, drummer dari Batavia Kolektif, Mas Elva Zulham. Selamat pagi Pak Bobby. Pagi juga Mas Zulham. Pagi Mas Andi. Selamat pagi Mas Andi. Waduh, apa kabar nih? Baik-baik. Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Siap, saya mau ke Pak Bobby dulu nih yang punya hajat. Pak Bobby, cerita soal The Papandayan Jazz pada tahun ini. Awal mulanya sampai dibikin festival ini bagaimana sih Pak? Dengan sekarang mungkin sudah mulai didengar juga ya Pak ya, dengan beragam teman-teman saya juga begitu, ketika weekend langsung deh meluncur gitu untuk nonton. Ya Mas Andi, terima kasih. Mas Elva juga, Pak Zulham di sana ya. Kemudian terima kasih. Nanti kita ketemu juga di Bandung. Memang tahun ini alhamdulillah kita sebenarnya ada tahun ke-8 ya untuk di Papandayan Jazz Fest ini. Setelah 2 tahun kemarin juga kita jeda kita jalankan secara online saja. Kemudian bagaimana kita memiliki visi bahwa hotel ini di Papandayan Jazz Fest ini adalah sebagai destinasi program musik, sebagai bagian juga dari pariwisata, sehingga segala sesuatunya kita kelola, kita manage, dan senantiasa kita tambah nilai-nilainya dari tahun ke tahun. Insya Allah tahun ini adalah tahun ke-8, dan sebagaimana tahun lalu juga, tahun ini kita lengkapi juga dengan The Papandayan International Jazz Competition. Tapi City Jazz Competition ini merupakan tahun kedua ya, setelah kemarin yang pertama tahun kemarin secara online. Oke. Itu Mas Sandi. Oke. Untuk tema nih dan konsep TPJF di tahun ini seperti apa Pak? Karena kan kita tahu sudah balik lagi Pak untuk offline, tatap muka juga pada hadir. Ini apa Pak yang menarik? Tahun ini alhamdulillah bisa secara offline alhamdulillah, ya. Jadi kita bisa kembali lagi menyelenggarakannya dengan penonton, dan tentunya beberapa venue atau stage yang kita siapkan pun menjadi hidup lah ya. Kita punya tahun ini, sebelumnya kita punya 6 stage, tahun ini kita Halo, Pak Budi? Pak Bobby? Menjaga prokes. Ya. Tahun ini 2 hari kita lakukan, 29 dan 30, melibatkan kurang lebih ada 100 musisi yang terlibat, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. Tahun ini pun uniqueness-nya adalah kita lakukan selama 1 bulan sebenarnya The Papandayan Jazz Fest ini. Dimulai dari tanggal 8 kemarin itu kerjasama dengan kedutaan Kerajaan Belanda dengan pusat kebudayaannya. Kita tayangkan secara offline juga, ada Jasper Bloom Quartet yang kita kolaborasikan dengan pemenang International Jazz Competition tahun lalu, yaitu Kelapa Muda. Di mana Kelapa Muda ini sebagai pemenang juga kita tampilkan dengan musisi-musisi dari mancanegara, salah satunya dari Belanda. Setelah mereka melakukan tour dari Eropa kemarin, karena keluar sebagai pemenang dari The Papandayan Jazz Competition gitu, Mas Andi. Mantap ya, memang sudah dikoordinir juga ya
Pak Bobi ya, melihat Ya, dengan jadi selama 1 bulan. 1 bulan ini setiap minggu ya, kita ada penampilan termasuk hari ini juga ada face-nya Mas Johan nanti mau hadir ya. yang hadir Hari juga. ini ya. Oke. Betul. Saya juga menarik pengen ke Mas Elva Zulham nih, drummer dari Batavia Collective. Mas Zulham, Ya. Batavia Collective hadir dan diundang di Papandaian Jazz Fest tahun ini. Apa yang dari sisi Batavia Collective melihat ini dan diundang gitu? Apa yang spesial dan menarik nih, Mas? Iya, makasih Mas. Tentunya terima kasih banget buat Pak Bobi dan tim dari TP Jazz Festival. Kalau saya secara personal, ya TP Jazz dan di Hotel Papandaian selalu jadi tempat favorit saya setiap ke Bandung. Oke. Terima kasih. Acaranya selalu menarik. Ya, dan Batavia Collective sendiri akan pertama kali perform di Bandung sebenarnya. Jadi ini event kita grupnya terbentuk 2019-an, jadi untuk pertama kalinya akan perform di Bandung dan di TP Jazz. Jadi tentunya ini suatu kehormatan dan kita senang banget, udah nggak sabar juga untuk perform hari ini, dan besok akan ada show tambahan sebenarnya. Jadi kita excited banget untuk perform pertama kali. Oke, apa mungkin Mas yang disiapkan oleh Batavia Collective, karena kan tadi memang sudah antusias gitu ya. Mungkin ada kejutan-kejutan karena mungkin yang akan hadir juga masih pada kepo juga nih, Mas Zulham. Pengen ngelihat apa yang akan disajikan oleh Batavia Collective. Iya, kita terus terang dari awalnya terbentuk kita sudah rilis 2 single dan kita udah menyiapin EP juga, EP album kita udah selesaikan rekaman, dan tentunya kita akan perform lagu-lagu original kita. Dan siang ini juga kita akan ngasih klinik workshop dengan Mas Eki Pradireja. Jadi kita akan bahas bagaimana branding secara grup, dan ya di era milenial ini sebagai istilahnya ya grup band yang kita instrumentalis dan based on influence jazz. Dan cara gimana kita ngembangin itu sebagai sebuah brand. Kita akan ngasih klinik di TP Stage jam 2 pagi dan akan perform jam 7 malam nanti. Oke, Mas Zulham mungkin boleh diceritakan sedikit tentang label dari RNS dari Belgia ini? Iya, jadi awalnya itu kita rilis single di tahun 2020. Nah, itu sebenarnya ada kompilasi dari Berita Angkasa, dan kita ada kolaborasi dengan Kamga dari dekat. Dan itu musiknya waktu itu di-announce dari DJ Esilo sebenarnya, musik itu single itu, dan nyampe ke label RNS di Belgia, dan akhirnya mereka kontak dan mereka interest untuk sign kita untuk 2 album ini. Jadi kita sekarang under RNS label di Belgia. Oke. Jadi ya seru banget sebenarnya. Mantap ya Mas ya. Tampil perdana di The Papandaian Jazz Fest, terus juga dapat support dari RNS Belgia. Ini jadi satu momen yang bakalan habis-habisan nih nanti di tampil ya jam 7 malam. Iya, siap. Ya tentunya habis setelah pandemi ini kita senang banget festival musik udah bisa bangkit lagi, dan event-event offline udah mulai bangkit lagi, dan tentunya untuk para seniman musisi kita senang banget udah bisa perform lagi di depan audiens secara live. Ya, itu juga tak lepas salah satunya peran dari Pak Bobi ini. Pak Bobi, saya mau balik ke Pak Bobi lagi. The Papandaian Jazz Fest ini juga sebagai the address of jazz di Kota Bandung. The Papandaian dan Media Group Network juga kembali menyelenggarakan tadi yang sudah dijelaskan ya, TPJS International Competition, Pak. Mungkin bisa lagi Pak dielaborasi lagi Pak ceritanya terkait dengan tadi bagaimana mungkin persyaratan awal, kualifikasi, dan akhirnya tadi memunculkan juara, Pak. Ya, jadi merujuk kembali kepada visi daripada TP Jazz ini, yaitu salah satunya memiliki misi untuk memunculkan talenta-talenta muda, kemudian bisa memproduksi musisi-musisi jazz untuk Indonesia, sehingga bisa bisa jadi ambasador musik jazz Indonesia di ranah internasional gitu ya, seperti Mas Zulham misalnya.
Dan oleh karenanya muncullah ide untuk melakukan International Jazz Competition di tahun kemarin ya. Dan persiapannya cukup lama memang. Belum lagi tiba-tiba terjadi pandemi. Iya Pak. Sehingga muncul tetap kita jalankan dalam format online. Alhamdulillah pesertanya kemarin ini cukup banyak, dan dari 4 benua menyumbanglah musisinya gitu ya. Dari sekolah-sekolah musik di luar negeri juga bergabung, ada musisi senior dan musisi muda dari Eropa ada, dari Australia juga ada, dari Asia, kemudian dari yang nggak nyumbang itu cuma Afrika lah dan Middle East ya. Dan ternyata cukup ketat gitu ya kemarin itu dalam penjurian, karena peserta-peserta ini sehingga mengerucut hingga 3 terakhir dari Indonesia dan dari Singapura ya. Nah ternyata pemenangnya masih dari Indonesia gitu. Dengan kita perkuat juga dengan para juri yang kompeten, tentunya dengan reputasi profesinya yang cukup baik. Ada Mas Wiki Darmawan, ada Mas Eki Puradireja, ada Kang Pence Manuhutu, ada Kang Hari Pocang juga. Seru lah kemarin. Dan tahun ini kita ulang dengan membagi, kita bagilah agar lebih menarik. Ada youth dan warriors gitu ya. Youth itu di bawah 18 tahun pesertanya, dan di atas 18 tahun sebagai senior kita beri ke tempat tersendiri juga. Hadiahnya kurang lebih memperebutkan nilai 100 juta rupiah dengan gold plated trofi emas asli, bukan emas sandi. Mas asli. Tahun lalu pun demikian. Semoga diharapkan muncul lagi new brands atau format kebaruan dalam musik jazz, dan ada interpretasi musik jazz yang lebih baik, bukan lebih baik lah maksudnya. Ada warna baru ya Pak ya, yang menghiasi musik jazz kita. Nah kalau bocoran nih Pak, karena kan hadiahnya juga lumayan, tadi juga ada juga berbagai apresiasi begitu Pak. Apa yang poin-poin yang ingin Pak Bobby dan tim TPJS khususnya di kompetisi ini untuk melihat agar berbeda warnanya dengan tahun lalu Pak? Harapan kami dengan dibagi duanya kategori ini, para musisi muda juga memiliki keberanian untuk tampil. Musisi senior pun saya tidak bisa sebut di sini, tapi musisi-musisi senior jazz yang ada di Indonesia pun ikut gabung sebenarnya. Harapannya tidak ada kecanggungan, karena ketika bicara jam terbang Pak mungkin jam terbang harus ditambah. Kemudian harapan kami ya ada behavior, ada attitude yang attitude bermusik yang dapat jazz ini hantarkan agar siapapun menjadi ambasador musik jazz untuk Indonesia ini adalah memang memiliki reputasi, memiliki kualitas, bukan asal bermusik atau asal manggung, tapi memiliki attitude yang baik dan seterusnya, sehingga benar-benar Indonesia memiliki musisi jazz lagi seperti senior-seniornya terdahulu, yang menurut saya apabila tidak dibina, hal ini bisa punah gitu ya, bisa tidak ada gitu. Baik. Kurang lebih begitu Mas Andi. Baik. Kalau Pak Bobby di samping pengelolaan musik dan tampilan band, TV Jazz kali ini nih juga dirangkaikan dengan event-event yang lain ya, sudah tadi juga dijelaskan, yang bertemakan juga jazz. Boleh diinformasikan lebih lagi Pak, event apa saja yang ada di sini, karena memang mungkin MJ listeners yang udah siap-siap mau ke Bandung nih biar tertarik. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa TV Jazz ini harus menjadi destinasi, sehingga ketika bicara destinasi kita mengelola ekosistemnya gitu. Ekosistem di sini baik itu dari sisi
pendidikannya, edukasi, dari sisi industri kreatifnya, kita coba olah gitu. Tahun ini tadi Mas Johan juga saya sampaikan, kita selama sebulan ini melakukan banyak sekali klinik musik gitu ya, yang dibawakan oleh musisi-musisi yang senior ya, seperti Mas Johan, kemarin ada Isa Sumantri, kemarin lagi ada Jasper Bloom dari Belanda, biasanya juga dengan Prof. Deviana juga kita lakukan. Kemudian pada setiap tahun dalam penyelenggaraan juga kita kelola industri kreatif, ada pasar jazznya di sini dengan melibatkan UMKM juga. Kemudian di sisi lain pemilihan mengkurasi siapa yang tampil tadi seperti Batavia Kolektif ini menurut saya sangat menarik ya kalau kita simak gitu. Karena membawakan suatu hal yang berbeda gitu. Kemudian ada TV Jazz Kotik gitu ya, ada DJ dengan Eki dan Leno membawakan DJ dengan vinyl, musik-musik jazz. Kemudian 2 hari ini pun besok ya, maksud saya besok, hari ini Mas Ilham dengan Batavia Kolektif. Besok kita full 2 hari, 29-30 Oktober kita full ada musisi-musisi seperti Andre Dino, ada Eastside Jazz Initiative itu maksudnya kalau salah, kemudian ada Kenny Gabriel dengan The Playground-nya, ada Randy Pandugo, Rizky Febian, Teddy Aditya juga akan tampil. Khusus juga besok ada tribute to Cikorea ya. Cikorea dengan Mas Andre Dino, ada David Maruku, ada Demas Narawangsa juga akan tampil. Dan besok juga malamnya ada Tifa juga tampil di sana. Tanggal 30-nya juga cukup menarik karena kita tampilkan lagi Tommy Pratomo ya. Baik. Ada Amy Voice, kemudian DJ Eki dan Leno. Baik. Lalu malamnya di ballroom kita tampilkan Cakrakan, ada Caleb J dan The Group juga bersama Rika Ruslan. Pokoknya full ya Pak ya? Itu. Mantap ya Pak, difasilitasi banget. Nah saya mau ke Mas Zulham nih. Mas Zulham, ini untuk pemanasan aja Mas Zulham nanti malam. Untuk dari Batavia Kolektif sendiri, dengar-dengar katanya ada album featuring dengan Kamga nih. Dan sejauh ini sudah berapa single Batavia Kolektif keluarkan nih Mas? Iya, kita rilis sama Kamga itu di 2020 single yang kolaborasi album kompilasi dari Berita Angkasa. Dan ya kita udah rilis 2 single lagi dan kita akan nyiapin EP album, ada 5 tracks yang akan dirilis dari label RNS di Belgia itu. Kemungkinan ya awal tahun depan kita akan udah rilis gitu. Oke, mantap. Nah, tadi Mas Zulham mengutip tadi omongan dari Pak Budi ya, dengan adanya kompetisi ini dan juga beberapa yang sudah dilakukan. Kalau dari Mas Zulham sendiri melihat dengan musik jazz di Indonesia khususnya yang bisa tampil di TV Jazz, nanti seperti apa Mas? Mungkin melihat dengan ekosistem jazz seperti sekarang, ingin ada nuansa-nuansa baru yang tadi juga diharapkan Pak Bobby. Kalau pandangan dari Mas Zulham seperti apa? Iya tentunya ya senang banget ya TP Jazz dan tim Pak Bobby dan semua tim yang terlibat udah konsisten banget selama 8 tahun ini, dan tiap tahun sebenarnya makin menarik, ada mengundang musisi internasional juga, dan ada kayak dari sisi edukasinya juga ada klinik, workshop, dan kompetisi itu udah kedua kalau nggak salah, dan itu sangat menarik banget karena itu yang salah satu menciptakan ekosistem baru ya. Dan ya kita lihat kan kayak regenerasi itu penting banget di musik, di genre jazz terutama, dan ya kita senang banget melihat TP Jazz ini, dan mudah-mudahan bisa konsisten dan berjalan terus, dan ya kita ngelihat menjadi kebanggaan juga karena di Bandung, Jawa Barat ini sesuatu yang beda aja gitu kan kalau kita lihat dari program dan
sisi edukasinya itu penting banget. Dan sebenarnya experience yang didapat di festival ini beda banget dari festival yang lain karena emang ya di Bandung terutama kan jadi kayak buat teman-teman yang dengerin sekarang diharapin banget nih untuk datang 3 hari ini karena seru banget acaranya semua dan line up programnya yang tahun ini menarik banget. Dan memang juga sudah offline jadi memang harus ayo datang gitu ya, Mas Zulham ya. Iya benar banget. Mas Zulham, ini kan juga Batavia Kolektif mengeluarkan mini album nih Mas. Melihat dengan itu seperti apa dan juga masuk dalam top chart Apple Music Jazz Chart di 88 negara. Mungkin bisa diceritakan Mas bagaimana keseruan itu atau mungkin yang sudah dilakukan? Iya, kita senang banget pas dengar kita masuk di chart jazz. Sebenarnya dari 2021 setelah pas masa pandemi itu, pas kita rilis 2 single itu, sebenarnya kan masa pandemi kita belum ada perform, belum ada kegiatan offline, kebanyakan online. Jadi kita ya senang banget kayak teman-teman yang dengerin juga musik Batavia Kolektif tetap terus dengerin perkembangan musik kita gitu, dan untuk bisa dapat chart ini secara global kita senang banget karena emang dari pihak RNS sangat juga untuk halo ya Pak sangat nge-push juga untuk untuk mempromosikan kita di luar negeri gitu ya. Jadi kita senang banget musik kita bisa didengar juga di luar. Oke, memang juga ini memang nggak mudah ya Mas ya untuk akhirnya sampai ke titik ini Mas ya. Iya sebenarnya iya sih, betul banget. Jadi emang ya kita selama masa pandemi ya dengan adanya kesempatan ini kita bisa desain oleh label luar, itu suatu kebanggaan banget buat band kita Batavia Kolektif. Mungkin Mas Zulham bisa diceritakan Mas mungkin bisa di next untuk konsisten dan juga mungkin lebih dipercaya lagi karena kan menggandeng label luar nih Mas ya. Mungkin teman-teman di Batavia Kolektif apa yang pengen terus ningkatin gitu dan menjaga apa yang sedang lagi diracik gitu Mas. Sebenarnya ya itu sih kayak konsistensi itu sih, dan sebenarnya jangan takut untuk bukan menciptakan sih, untuk meng-create sebuah sound baru sebenarnya. Dan kita secara grup bertiga ini kita sangat explore musik itu nggak cuma jazz, jadi kita benar-benar explore di luar jazz juga, berbagai genre seperti elektronik, drum and bass, funk, soul, dan kita semua blend di musik Batavia Kolektif ini. Dan kita balik lagi kita emang berusaha banget untuk mempresentasikan kita sebagai musisi Indonesia gitu. Jadi kita juga kadang-kadang sangat research juga ke musik-musik Indonesia, dan kita pengen banget bisa mempresentasikan musik kita di luar juga. Gak mau ngilangin juga ya Mas ya citra atau mungkin tone betul. Indonesia ya di musik itu. Nah, kalau dari Batavia Kolektif sendiri untuk persiapan di TPJF kali ini sudah berapa lama dan apa Mas yang ada persiapan khusus gak yang dilakukan? Iya, kebetulan salah satu personil kita, Kenny Gabriel, untuk yang hari ini berhalangan, jadi kita ada additional playersnya, dan kita udah mempersiapkan udah 1,5 minggu kemarin ya, dan ya kita udah mempersiapkan juga untuk klinik nanti dengan Mas Eki, dan tapinya ada show tambahan untuk besok, dan Kenny Gabriel juga akan tampil dengan format dia, Kenny Gabriel dan The Playground. Jadi kita akan perform lagi Batavia Kolektif dengan Kenny besok sore, hari Sabtu besok. Mantap ya, harus disaksikan langsung nih. Ini kayak saya menarik, langsung pengen ke Bandung nih Pak Bobi. Kayaknya saya mau nanya Pak Bobi juga untuk persiapan acara di mungkin bisa di hari ini ya Pak, karena Privas hari ini, besok juga intinya. Dan kalau untuk masalah tiket TPJF Pak Bobi, ini bisa didapatkan di mana nih? Karena saya juga langsung mau searching nih, dan harganya berapa? Untuk cara mekanisme belinya gimana? On the spot bisa nggak Pak? Karena saya anaknya on the spot banget Pak. Nah, sebenarnya kita sudah siapkan secara online ya, masuk saja di
www.tpjazzfest.com. Di sana mudah sekali untuk membeli tiket secara online. Namun secara offline pun kami siapkan juga tempat dari sudah beberapa hari ini ya hingga tanggal 30 Oktober. Tiketnya tidak mahal-mahal lah. Sebelumnya beberapa tahun kita sudah berbayar. Namun kemudian kita putuskan untuk berbayar dari 100.000 hingga 350.000. Oh, saja. aman Pak, alhamdulillah Pak. Aman itu. Yang khususnya untuk apa namanya di acara di ballroom yang ballroom itu tiketnya bagi dia sendiri hanya 350.000 saja. On the spot juga bisa ya Pak ya? Bisa. Alhamdulillah siap. Karena tahun ini kita pun adalah festival yang free gitu ya dalam rangka mendukung destinasi yang memperhatikan masalah lingkungan juga. Kita mencoba mengurangi emisi. Jadi cukup menggunakan online Grab saja. Baik. Datang tinggal turun, nonton, pulang tinggal berangkat lagi. Pesan lagi. Ya. Nggak pusing parkiran ya Pak? Karena juga saya mau naik kereta nih Pak ke sana Pak. Betul. Naik kereta. Untuk Grab dapat diskon juga kalau memang mau ke tempat. Alhamdulillah itu kan yang dipengen masyarakat Indonesia Pak ya, diskon melihat dengan kesiapan semua. Nah terakhir nih untuk Mas Zulham, mungkin harapannya bisa tampil sekarang udah terwujud gitu ya Mas ya di TPJF. Untuk kedepannya mungkin harapan dari TPJazz apa dari Mas Zulham, dan mungkin biar lebih kece lagi acara TPJF-nya seperti apa, mungkin masukannya mumpung ada Pak Bobby nih Mas Zulham. Iya, tentunya kita udah senang banget ya ada jazz festival di Bandung, dan terutama TPJazz ini udah bergulir secara tiap tahun, dan tentunya kita berharap banget ya tetap terus konsisten tiap tahun ada terus, dan programnya semakin menarik, dan semoga banget bisa menciptakan ekosistem baru seperti tahun kemarin band yang menang kompetisi Kelapa Muda itu udah sangat mengharumkan banget nama bangsa. Kemarin dia udah berangkat tour di luar dan mereka ke musisi-musisi keren banget. Dan kita harapin banget adanya kompetisi baru lagi ini menciptakan musisi-musisi baru lagi untuk regenerasi jazz. Mantap ya Pak Bobby. Mungkin apa yang ingin disampaikan untuk MG listeners yang lagi ada di Bandung mungkin, atau ada yang kayak saya nih udah persiapan nih Pak Bobby untuk yang pasti menurut saya harusnya merapat ya. Kita lihat bagaimana pesta tahunan ini. TPJazz ini punya program mingguan, punya klub jazznya juga, kemudian ada program 3 bulan, 6 bulan. Nah ini pesta tahunan ini harusnya wajib kita simak ya, karena materi yang sudah dikurasi pun dengan sangat hati-hati, dengan sangat baik menurut saya, termasuk musisi-musisi yang tampil dengan kreasi-kreasi baru, dan mereka pasti akan membawakan sesuatu yang baru setelah pandemi 2 tahun vakum. Harapannya para penonton, para penikmat, para pecinta musik jazz dapat menikmati sesuatu yang belum ada dari event-event lainnya maksudnya. Baik. So harapannya, jadi terima kasih juga masukan dari Mas Zulham, kan kami perhatikan juga, karena itu juga penting masukan-masukan dari para musisi, sehingga ekosistem bagi pemusik, penikmat, pecinta, pengelola pun semua mendapatkan nilai-nilai manfaat ya. Baik. Itu saja harapannya. Dan juga semoga pecah ya Pak Bobby. Amin, terima kasih. Karena memang diharapkan juga ada lagi offline gitu. Terima kasih GM The Papandayan, juga selaku The Papandayan Jazz Management Pak Bobby, Renaldi, dan juga Mas
Elva Zulham nih dengan Batavia Terima Kolektif kasih. yang juga ternyata bukan kaleng-kaleng ya, Mas Zulham ya. Oh, Mantap. bahaya kalau Mas Ilham kita tampil itu bahaya. Itu dia, makanya harus benar-benar nih. Mungkin MG listeners Terima yang kasih banget Pak Bobi. lagi denger langsung bisa merapat juga ke sana. Terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah bergabung dalam Terima kasih. program Morning Traffic. Sukses untuk acara The Papandayan Jazz Sama-sama. Fest. Salam Salam sehat. sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam.